Mohon dimaafkan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan lanjutkan. Jika kita bisa melihat, mempertimbangkan bahwa Abner ini seorang yang lurus, tidak melakukan kejahatan seperti yang Isboset tuduhkan kepadanya, maka pantaslah jika Abner marah sekali. Namun kita bisa melihat di sini ya, ketika seorang marah sekali, maka dia bisa bertindak ekstrim. Kesetiaan yang selama ini dia nyatakan sepenuh hati, itu bisa berbalik sungguh-sungguh. Kita belajar bahwa pada saat kita mendapatkan kritikan atau bahkan penghakiman, tuduhan, fitnahan, mari kita belajar untuk tidak langsung bereaksi dengan ada istilah yang diberikan adalah defense mechanism. Jadi mekanisme pertahanan diri yang terlalu ekstrim. Ya, membela diri benar, kita perlu, jika waktunya tepat, jika caranya tepat, kita bisa mengklarifikasi apa yang dituduhkan atau difitnahkan kepada kita. Tapi jika kita meluap atau meledak dalam kemarahan, maka ini yang sangat mungkin terjadi. Apa yang sudah kita pupuk, kita upayakan dalam waktu sekejap, kita bisa membongkar habis apa yang kita sudah bangun dan memindahkan hal itu kepada yang berseberangan. Nah, kita berhati-hati. Sungguh-sungguh kita manusia yang lemah, yang membutuhkan damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran yang lagi panas, hati yang lagi membara itu. Sungguh-sungguh ketika kita menghadapi pergumulan yang seperti ini, maka kita harus berdoa, menenangkan diri. Tuhan, saya marah sekali, tapi di dalam hati kita bisa nyatakan, Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Saya membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya tidak dengan serta-merta, dengan ledakan besar, saya mengacaukan apa yang saya sudah bangun selama ini. Kita percaya bahwa apa yang Abner lakukan ada di dalam kendali Tuhan. Sepenuhnya kita percaya. Karena Abner sadar bahwa sebenarnya Daud, dia tahu, Saul sendiri sudah mengatakan, dia selalu bersama dengan Saul ya. Saul sendiri mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kerajaan Israel kepada Daud. Abner tidak bisa menyangkali itu. Jauh di dalam lubuk hatinya, walaupun dia punya loyalitas, kesetiaan kepada Saul, tetapi dia tidak pernah tenang karena dia sadar Tuhan yang memilih Daud. Dia mengambil oposisi, justru dia yang berseberangan dengan rencana Tuhan dengan mengangkat Isboset menjadi raja untuk Israel selain Yehuda. Nah, ketika momen itu tepat datang, dia difitnah atau dia memang melakukannya, maka kemarahan itu di dalam pengendalian Tuhan. Dia kembali seharusnya kepada Daud yang memang Tuhan sudah pilih. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakan perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Nah, ini politik ya. Politik, di dalam perpolitikan tidak ada sahabat yang sejati. Tidak ada juga musuh yang sejati. Musuh dalam waktu sangat singkat bisa menjadi aliansi. Sahabat, teman,
seperjuangan, teman seperjuangan, bahkan saudara sekalipun, saudara kandung sekalipun. Bagi orang yang memanfaatkan situasi, bisa diubah menjadi musuh bebuyutan. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Di dalam dunia perpolitikan, semua itu bisa ditarik dan diulur sesuai dengan ketujuan politiknya. Nah, Abner mengirim utusan dengan pesan seperti itu, maka jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud masih menyimpan kenangan terhadap Mikal, istri pertamanya. Dan Daud adalah sungguh suami yang sah dari Mikal. Pertama, ketika Goliat menantang barisan orang Israel, Saul sudah memberikan sayembara yang bisa mengalahkan Goliat. Anak perempuannya akan dinikahkan dengan pahlawan itu. Dan Daud yang menang. Kemudian, Daud masih tidak berani mendekati Mikal. Dia merasa tidak pantas. Sampai Saul melalui orang lain mengatakan, sebenarnya enggak apa-apa, kamu benar-benar bisa menjadi istri, Mikal benar-benar menjadi istrimu jika kamu memenuhi syaratnya, yaitu membawa 100 kulit katan dari orang Filistin. Nah, permintaan yang absurd, yang nyeleneh begitu ya, tetapi Daud lakukan. Dia pergi ke barisan Filistin, dia kalahkan 200 prajurit Filistin, dibunuh dan diambil kulit katannya dan diserahkan sebagai apa itu? Untuk memenuhi permintaan dari calon mertua Daud pada saat itu. Bukan 100, dia mengalahkan 200. Jadi 2 kali Daud menyatakan bahwa dia sesungguhnya berhak atas Mikal. Dan Mikal dinikahkan sama Daud sampai pada satu poin setelah Daud mengambil Abigail menjadi istrinya, peristiwa Nabal, Saul mengambil Mikal dan memberikan kepada, nanti kita akan lihat nama ya, yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba harus berpisah. Jadi Mikal diambil dan dinikahkan pada orang lain untuk menyatakan bahwa Daud tidak berhak lagi, tidak punya bagian lagi dalam keluarga Saul. Maksudnya Saul begitu, tetapi Daud masih menyimpan Mikal adalah orang yang istri sah bagiku. Aku berhak atas hidupnya, atas dia. Daud mengirim utusan juga kepada Isboset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikal. Karena Daud tidak pernah diceraikan. Daud tidak menceraikan. Saul aja yang main comot gitu ya, berikan pada orang lain. Yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Jadi kita lihat ya, dan lalu Isboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia Mikal dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah dia. Yang menangis suaminya ya, bukan Mikalnya. Kita tidak menghakimi, oh jadi dia tipe orang yang bagaimana, tidak. Daud sudah punya 6 istri.
Dan dia masih mau istri pertamanya, Mikal, bersama dengan dia. Sah, betul, itu istri pertama, sah, dirayakan di seluruh Israel. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Abner punya jiwa diplomatik yang tinggi. Ya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Telah lama, artinya sejak Daud menang terus, Israel, seluruh orang Israel, seluruh kaum sebenarnya, suku menghargai Daud dan mengharapkan, memimpikan Daud menjadi raja. Wow, kalau raja kita adalah seorang pahlawan yang luar biasa, Goliat yang 2 kali lebih besarnya dari dia bisa dikalahkan, dan kapanpun dia maju perang dia menang. Itu harapan, ekspektasi dari orang Israel. Nah sekarang Abner mengatakan, maka sekarang bertindaklah. Sebuah anak kalimat yang boleh saya katakan keren sekali. Keren, sungguh-sungguh. Jangan hanya mimpi, jangan hanya berharap, jangan cuma berdoa. Sekarang saatnya. Isboset sudah tidak lagi pantas menjadi raja karena dia orang yang memalukan, dia tidak punya pendirian, dia sungguh-sungguh tidak memimpin, dan bahkan makin lama makin lemah. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Nah, kita tidak akan mendapatkan kalimat ini utuh dimanapun, ya, di halaman-halaman sebelum Alkitab kita tidak ada yang persis seperti ini. Mungkin Abner menyimpulkan saja, atau mungkin pernah disampaikan secara lisan. Jadi dia menyatakan kembali. Tetapi intinya benar bahwa Tuhan sudah memilih Daud menggantikan Saul karena Tuhan menolak Saul yang tidak taat kepadanya. Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Kenapa Benyamin secara khusus disebutkan? Karena Saul dari Benyamin. Karena Abner sepupu tentunya sama-sama dari Benyamin. Kalau yang Benyamin, suku Benyamin saja sudah oke, memberikan lampu hijau, maka tidak ada alasan suku lain menolak Daud. Dan sungguh-sungguh Saul mati dalam peperangan bukan karena Daud. Dan semua orang sudah tahu bahwa Saul yang mengejar Daud. Tetapi 2 kali Daud melepaskan kesempatannya untuk membunuh Saul, membalas dendam. Daud melepaskan kesempatan itu. Dia tetap takut pada Tuhan yang sudah mengurapi Saul. Jadi dia tetap menunjukkan penghargaannya kepada Saul. Semua orang tahu. Orang Benyamin pun akhirnya menyetujui rencana Abner. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, sekarang baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja. Ya, Abner benar-benar sudah menaruh hormatnya kepada Daud. Supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Nah,
ketika Daud menerima Abner dengan 20 orang yang sudah menyetujui, bahkan memberikan jamuan makan, ada satu orang atau satu kaum yang tidak tahu siapa dia. Ayat berikutnya, anak buah Daud dan Yoab, nah ini dia Yoab, baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepaskannya pergi dengan selamat. Yoab adalah panglimanya Daud, jenderalnya Daud. Yoab, ada Abisai adiknya, dan Asael adiknya, 3 bersaudara. Abisai adalah orang yang menemani Daud ketika Daud masuk menuju Saul. Tuhan membuat Saul dan orang-orang 3.000 pasukan pilihannya tertidur di padang gurun Sif. Dan Daud menerobos masuk bersama dengan Abisai, orang yang tidak pernah terasa takut dalam hidupnya. Yoab juga begitu. Abisai, Asael juga mengejar panglima sendirian dekat sampai dia, Asael, mati. Kena tombaknya Abner. Yoab ya. Yoab bersama dengan segenap tentaranya pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian. Abner telah datang kepada raja dan ia sudah membiarkannya pergi dengan selamat. Wah, Yoab marah. Berkatalah Yoab kepada raja, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkan begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Yoab punya dendam pribadi karena adiknya mati di tangan Abner. Tetapi yang alibi, yang dia argumentasi, yang dia berikan kepada Daud, dia marah kepada Daud dengan ini hubungan antara Daud dengan Yoab memang nampaknya sudah seperti sahabat karib ya, jadi kata-katanya bebas keluar saja tanpa ada rasa hormat yang antara tuan dengan anak buah, nampaknya tidak dari kata-kata ini, atau dia begitu marah sehingga hilang sopan santunnya. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Tanpa diketahui Daud. Ini penting karena nanti kita lihat apa yang terjadi antara Abner dan Yoab. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Abner sudah pergi dari Hebron ke perigi Sira, lalu dipanggil. Tentu Yoab menggunakan nama Daud, atau masih ada yang mau dibicarakan. Jadi Abner kembali ke Hebron, tempat tinggal Daud. Yoab ada di sana di pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat yang sangat penting bagi kota itu. Semua transaksi penting, semua keputusan perkara hukum yang penting ditentukan di pintu gerbang. Dan kita tahu bahwa Hebron, kota Hebron adalah salah satu kota di mana orang Lewi tinggal di sana. Karena suku Lewi tidak mendapatkan tanah warisan, tetapi diberikan kota-kota. Mereka berdiam, mereka bisa beternak dengan keluarganya, mereka mengupayakan kesejahteraan mereka di kota-kota ini. Nah, Hebron
salah satunya. Dan Hebron juga ditentukan sebagai kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan di seluruh tanah perjanjian, baik yang di sebelah timur Sungai Yordan dengan 2,5 suku, ataupun yang di sebelah barat Sungai Yordan dengan 9,5 suku. Ada 6, 3 di timur, 3 di barat. Hebron salah satu yang di selatan untuk Yehuda, kota perlindungan. Dan kita tahu kisahnya, jika ada orang yang membunuh orang lain, entah sengaja atau tidak, lalu dia boleh melarikan diri ke salah satu dari 6 kota perlindungan ini. Dia masuk, asal dia tidak ditemukan dulu ya, dicegat oleh orang yang keluarga dari orang yang dibunuh, dia berhasil sampai misalnya di kota Hebron. Dia bisa masuk ke Hebron, maka maka sebenarnya dia bisa mendapatkan perlindungan di sana. Di dalam kota perlindungan, orang yang berhasil masuk, yang tadi sudah membunuh, maka dia akan dilindungi di sana. Tidak boleh kerabat dari orang yang terbunuh itu masuk ke kota lalu membunuh si pembunuh. Jadi ada kerabat yang membalas darah. Di sana dia akan dihakimi. Dia akan mendapatkan pengadilan yang jujur, yang sungguh-sungguh akan melihat perkaranya. Jika dia dikatakan dia diputuskan salah dengan sengaja dia membunuh, maka dia akan diberikan kepada kerabat untuk membalaskan hutang darah. Tapi jika di dalam penyelidikan ternyata dia tidak dengan sengaja membunuh, maka dia harus tinggal di kota perlindungan itu sampai imam besar yang saat itu menjabat sebagai imam besar meninggal. Nah, kalau imam besarnya sudah meninggal, maka dia boleh keluar, kembali ke kampung halamannya. Syaratnya, dia harus tetap di dalam kota perlindungan, tidak boleh keluar. Penuntut balas, penuntut darah dari keluarga korban menunggu di luar. Kalau dia berani keluar aja, maka dia dibunuh dan tidak salah karena dia keluar dari kota perlindungan ini. Hebron adalah kota itu. Abner, apakah dia dengan sengaja membunuh adik dari Yoab? Tentu tidak ya. Kita melihat ini dalam sebuah pertempuran. Asael mengejar dengan rapat Abner. Kemudian Abner bisa saja berbalik dan menusukkan dengan tombak, dengan ujung tombak yang runcing, ya, dengan mata tombaknya. Tetapi Abner tidak melakukan itu. Sampai 3 kali dia mencoba, udahlah Asael, kamu perang sama yang lain aja. Tetapi Asael tidak mau. Keputusannya bulat, sampai mati pun dia kejar Abner. Dan betul, dia mati. Nah, kalau Abner masuk ke dalam Hebron dan kemudian diselidiki, dihakimi dengan pengadilan yang adil, yang jujur, maka kemungkinan Abner akan bebas. Artinya karena dia tidak dengan sengaja membunuh. Bagian tumpul dari tombaknya itu yang diarahkan ke belakang. Mungkin, jadi harus ada penyelidikan. Tapi Yoab dengan kemarahan, dia ingat dendamnya, dia tarik. Jadi kemungkinan Abner sudah ada di dalam, dia tarik keluar di tengah pintu gerbang,
Lalu sepertinya mau membisikkan sesuatu, tetapi bukan kata-kata yang keluar, pedanglah yang menusuk tubuh Abner dan membunuhnya. Itu yang terjadi. Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu." Nah, Daud mengeluarkan statement, "Bukan aku." Itu adalah Yoab sendiri, pribadi, urusan pribadi. Tidak ada hubungan dengan aku. Tidak ada hubungan dengan Daud, tidak ada hubungan dengan kerajaan. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Daud sampai mengeluarkan kutukan. Ya, ini sebuah, mungkin dia membela diri, tapi karena kita sudah tahu kisahnya, memang Daud tidak terlibat dalam pembunuhan Abner ini. Jadi apa yang dia katakan itu adalah sebuah kenyataan, dan dia Daud menyampaikan, jika ada yang ingin bertanggung jawab, maka yang ingin menuntut balas langsung kepada Yoab ya, dan kaum keluarganya. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Ditekankan dalam pertempuran. Bayangkan kalau setiap pertempuran ada yang menuntut balas, wah nggak akan selesai gitu ya. Antara dendam itu tidak akan pernah selesai. Daud berkata kepada Yoab dan kepada seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyaklah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kapun, dan merataplah di depan mayat Abner." Lalu Daud sendiri juga berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis karena Abner. Raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana." Dikatakan bebal karena sebenarnya Abner tidak sedang diikat, tidak sedang dirantai. Dia bebas. Bersama dengan Yoab, dia hanya kehilangan kewaspadaannya. Mungkin itu yang terjadi. Dia pikir, oh saya kan sudah ada kerjasama tingkat tinggi dengan Daud. Bahkan sayalah yang akan mengupayakan Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Jadi Yoab harusnya, mungkin dalam perkiraan Abner, Yoab seharusnya tunduk pada Daud. Daud aja sudah membuat kesepakatan dengan Abner. Masa ini panglimanya atau jenderalnya Daud, pasti di bawah Daud, malah masih mengingat dendam pribadinya karena adiknya terbunuh di dalam medan peperangan. Nah, ini dia. Mungkin Abner berpikir begitu sehingga dia tidak siap sedia ketika dia dibunuh. Tangannya tidak bisa menangkis atau kakinya tidak bisa berlari masuk ke kota perlindungan. Ratapan Daud menyatakan apa yang terjadi di sana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti.
selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Daud bersikeras untuk puasa, menyatakan kesedihannya karena Abner meninggal. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka taulah, kenapa baik? Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Nah, ini kita bisa, kalau zaman sekarang ini kita akan sebut sebagai pencitraan. Wah, Daud, dengan ekspresi pemain drama yang profesional. Oh, tentu tidak. Di sini dikatakan sungguh-sungguh Daud menangisi, berduka, bahkan seperti Saul mati, Yonatan mati. Daud sangat berduka. Abner mati, dia pun sangat berduka. Dan orang-orang bisa melihat ketulusannya, bukan sebagai pemain sandiwara, bukan. Kemudian berkatalah raja kepada pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel, tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, Yoab dan Abisai dan Asael yang meninggal dalam pertempuran, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Itulah ayat terakhir dari pasal 3. Daud sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan itu adil. Kalau ada dendam pribadi, namun kemudian mengaitkan itu dengan politik, maka Tuhan yang akan membalas. Dan Daud tangannya bersih. Nyaris ya, dia bisa difitnah sebagai, dia menggunakan tangan Yoab untuk membunuh saingannya, Abner. Tidak. Kita belajar relasi antar manusia. Kita hati-hati. Jangan sampai kita menghakimi, menuduh, memfitnah orang dengan sembarangan. Juga, janganlah kalau kita diperhadapkan dengan kata-kata yang keras, yang kasar, kita langsung marah dan kehilangan jati diri. Kita belajar untuk tetap dalam koridor apa yang menjadi kehendak Tuhan, membangun kerendah hatian dalam kehidupan kita, memiliki damai sejahtera. Apapun yang terjadi, tetap semua ada dalam pengendalian Tuhan. Sempurna, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagi kita nampaknya tidak baik, tetapi bagi Tuhan, itu rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami belajar dari kisah Daud, Abner, Isboset. Tuhan tolong supaya kami memiliki karakter yang baik, Tuhan. Kami menjaga diri kami dalam hidup kami sungguh-sungguh, pikiran, perkataan, sikap, tindakan kami, Tuhan, sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami menjadi berkat. Dan kami juga mulai bertindak dalam waktu yang tepat, dengan cara yang benar. Bukan cuma sekedar kami memimpikan, mengharapkan, mendoakan, tetapi jika Tuhan membuka jalan, kami bertindak jika saatnya tiba. Terima kasih. Itulah yang menjadi kerinduan kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam sesi selanjutnya.